Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Menarik untuk kita kaji pandangan Yosef yang beberapa waktu lalu viral. Karena apa? Karena dia mendekat-dekat ke agama atau menyentuh-nyentuh agama. Dan saya yakin jika pendekatannya hukum, maka sudah memenuhi delik pidana. Jadi kita melihat bahwa Yosef itu betul-betul memiliki pengetahuan keagamaan yang mumpuni di satu sisi, tetapi hanya sekedar pengetahuan. Jadi bahayanya pengetahuan itu di situ. Ketika tidak dibarengi dengan wise, tidak dibarengi dengan etika, menjadi nabrak ke sana ke sini. Dan ini sesungguhnya sangat membahayakan bagi keberlangsungan kerukunan hidup antar umat beragama. Kita melihat dia menyentuh beberapa aspek, antara lain bagaimana dia melihat tentang kemiskinan, bagaimana dia melihat tentang kebodohan, bagaimana tentang kenabian. Berarti dia dari sisi ilmu pengetahuan sudah mumpuni, artinya memiliki pengetahuan di ranah itu walaupun dalam skala yang cukup kecil. Nah, ini menarik untuk kita kaji dari berbagai aspek. Kita yakin juga bahwa Yosef ini sudah memenuhi aspek-aspek hukum yang bisa menjerat dia untuk diproses. Nah, hanya saja setiap ada nilai buruk, setiap ada nilai negatif, pasti ada nilai positif yang bisa kita kembangkan. Nah, nilai positif itu kemudian kita gali, kita kaji apa sih sesungguhnya yang bisa mendorong kita untuk lebih maju lagi. Apa sih yang bisa kita dorong agar kita dalam beragama juga lebih dekat, lebih akrab antar umat beragama itu. Dan kita sebagai umat Islam meyakini bahwa dalam Islam itu sudah sempurna. Islam isinya motivasi, Islam isinya membangun, Islam berbicara tentang komitmen, dan tidak ada yang salah dengan agama. Nah, yang kadang kita temukan adalah bagaimana oknum atau orangnya itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai itu, tetapi agamanya tidak pernah salah. Nah, dalam kerangka itu maka apa yang disampaikan oleh Yosef itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya ketika menyatakan bahwa agama itu salah. Karena apa? Berarti dia sedang membangun dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini kan berbahaya sekali. Oleh sebab itu, terlepas dari polemik ini, kita biarkan saja ini, dan sudah cukup menarik hari ini. Kedewasaan beragama umat Islam tampak di permukaan. Mereka tidak melakukan perusakan, mereka tidak terlalu juga menghujat di mana-mana gitu kan. Tampak bahwa ada kemampuan untuk mengendalikan emosi. Disinilah nilai keberadaban, nilai etika seorang yang beragama tampak. Nah, sahabat-sahabat semua, kita tidak usah terlalu banyak berbicara tentang Yosef, tetapi bagaimana kita ke depan membangun umat beragama itu menjadi umat yang cerdas, umat yang beradab, umat yang memiliki keluhuran budi pekerti. Selamat mengikuti diskusi kita. Ya, guys, nomor satu, di saat pandemi seperti ini kita kan butuh meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di saat itu juga ada merdeka belajar, ada komunikasi, ada informasi. Bagaimana menyikapi ini, karena kita memang hari-hari ini lewat media sosial itu banyak sekali diserang dari sisi kemiskinan, dari sisi kualitas SDM, dari sisi manajerial gitu kan.
Dalam pandangan Anda mensikapi seperti itu, seperti serangannya Yosef juga kan, yang bisa jadi buat kita untuk introspeksi juga bisa membangun SDM yang berkualitas. Iya, saya mengikuti sedikit soal Joseph Paul Zhang yang menyerang Islam ya. Kekeliruannya Joseph itu sederhana. Yang pertama adalah soal tata krama, kurang mengerti akhlak ya. Yang kedua itu, dan kalau dia memang mengaku pendeta, dia telah tidak relevan dengan agamanya sendiri. Yang kedua itu dari segi hukum, karena ada delik aduan kan, melanggar hukum di sini. Nah, yang ketiga itu soal tadi Pak Aziz bilang soal Joseph bilang bahwa negara-negara Islam itu banyak yang terbelakang. Kekeliruan dia itu menyebut bahwa kemiskinan dan kemerosotan SDM di negara-negara Islam itu hanya disebabkan oleh faktor agama. Faktornya macam-macam padahal. Yang pertama adalah bahwa Islam itu dulu pernah mengalami masa emas kan, dengan inovasi ilmiah dan segala macam yang sangat besar, dan itu juga yang membuat Eropa kemudian menjadi maju gitu loh, ketika mereka menggunakan warisan Islam yang sudah ada. Nah, di tengah ketika Islam mengalami kemunduran karena ada disorganisasi di level politik, orang-orang Islam itu kembali ke agama. Jadi Islam yang tadinya bukan hanya agama tapi juga peradaban direduksi kemudian hanya menjadi agama, sehingga sisi peradabannya itu hilang itu. Nah, kemudian di saat yang sama Eropa justru sedang mengalami pemajuan yang luar biasa. Itu yang terjadi itu. Nah, ketika melakukan proses kemajuan itulah Eropa juga memainkan faktor yang namanya kekuasaan lewat kolonialisme. Jadi kemiskinan negara Islam ini juga dilakukan, terjadi salah satunya oleh adanya penjajahan dan sikap biadab orang Eropa itu terhadap negara-negara Islam maupun negara-negara lain gitu loh, di Amerika Latin, di Afrika dan segala macam. Itu yang Joseph lupa. Nah, sebetulnya kalau kita membaca situasi kontemporer sekarang, yang terjadi justru sebaliknya. Barat itu lagi ketakutan dengan adanya kemajuan negara-negara di Asia, terutama juga termasuk di dalamnya adalah negara-negara Islam. Arab lagi melakukan proses modernisasi, Cina juga melakukan hal yang sama dengan tingkat percepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Eropa ini juga makin kehilangan basis kulturalnya, khazanahnya, peradabannya untuk dikembangkan ke level lebih lanjut, karena sudah dikuras habis itu. Makanya kemudian tadi saya sebutin bahwa negara seperti Rusia atau Cina itu justru membangkitkan warisan-warisan kultural lamanya itu sekarang, karena dia tahu kalau meniru model Barat yang sekuler juga akan mengalami kemiskinan yang sama, sehingga kekurangan bahan untuk diolah demi membangun satu perspektif dan landscape peradaban di masa depan. Tapi pada saat yang sama, bukan hanya peradaban masa lalu ini, juga teknologi tinggi dan sains tinggi. Itu yang mereka punya. Pusat-pusat risetnya gila-gila. Nah, itu yang mereka lakukan gitu loh. Arab juga sekarang melakukan, terutama Iran ya, negara Islam yang paling progresif untuk melakukan itu gitu loh. Iran punya ratusan saintis di level tinggi Pak Aziz. Di tengah isolasi dia sudah punya peraih field medal matematik, itu Nobel matematika tinggi, setingkat Nobel dalam bidang matematika itu sudah 2 orang Pak Aziz. Itu. Coba kalau dia terbuka dan dikasih kesempatan dan tidak di bawah tekanan, akan seperti apa? Sebagai contoh semacam itu. Nah, sekarang ini Barat juga lagi cemas kan di tengah pergeseran peradaban, karena menurut perhitungan 2050 sudah bergeser ke Asia. Makanya sekarang ini ya setiap hari terjadi konflik kecil-kecilan di dunia. Di satu sisi sudah banyak tergantung sangat dalam satu sama lain. Kalau ada perang besar, ya udah kembali ke titik nol lagi peradaban dunia. Tapi kalau mau kerjasama, Barat harus rela disalib oleh Asia. Itu. Termasuk negara-negara Islam.
Kalau sampai nanti Timur Tengah stabil, luar biasa. Dan kalau menurut perkiraan ahli itu ada namanya, ahli Amerika, namanya itu Zbigniew Brzezinski, itu ngomongin the grand chessboard, papan catur besar raksasa dunia. Dia menyebut salah satu pertumbuhan peradaban di masa depan itu justru di kawasan Asia Tengah, Azerbaijan dan segala macam. Karena apa? Asia dan Asia Tengah ini. Kenapa? Karena pertama, populasi sangat besar di situ. Yang kedua, sumber energi juga besar di situ. Yang ketiga, mereka itu juga punya ini warisan peradaban lama yang sangat kuat. Termasuk jalur perdagangan, jalur sutra juga ada di situ, Pak Aziz. Sehingga di masa depan itu transformasinya bisa cepat dilakukan. Itu. Nah, Eropa lagi cemas di situ. Itu kenapa bagi Amerika itu mungkin ya. Kenapa Afghanistan itu penting, kenapa Georgia itu penting, dan banyak konflik di sana. Itu otomatis karena perebutan sumber daya dan melakukan proses, di situ terjadi proses perebutan itu membuat proses destabilisasi kawasan untuk memperlambat proses pertumbuhan, Pak Aziz. Kalau sampai kemudian jalur itu terbuka dan aman dan stabil, maka bisa dibayangkan pertukaran kultural, pertukaran modal, pertukaran barang di kawasan Asia Tengah. Dari Rusia ke China, dari Cina ke Turki, dari Arab ke segala macam itu ke Iran. Bayangkan itu. Itu nanti akan menurunkan volume perdagangan di lautan. Itu sebagai salah satu gambaran. Jadi kalau Joseph Paul Zhang itu melihat gambar yang lebih besar ini, barangkali dia akan berbeda. Menyimpulkannya. Iya. Ya, tapi ya sebagai satu opini yang semacam itu ya, kita nggak boleh terlalu banyak komentar. Tapi menurut saya itu justru memotivasi orang Islam untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memperbaiki sistem sosial dan peradaban. Di era global ini, masyarakat modern tentunya semakin dekat dengan perangkat-perangkat teknologi canggih yang kita lihat sekarang. Ada teknologi informasi, kemudian media sosial seperti YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa fungsi komunikasi yang menurut McQuail itu antara lain yang pertama adalah fungsinya sebagai pemberi informasi. Kemudian yang kedua sebagai pemberi identitas pribadi. Kemudian yang ketiga menjadi sarana integrasi dan interaksi sosial. Kemudian yang keempat sebagai sarana hiburan. Ini jadi fungsi-fungsinya menurut McQuail itu antara lain itu. Riset yang dilakukan oleh Dennis McQuail dan para ilmuwan lain menempatkan 4 tipologi motivasi massa yang muncul dan terangkum dalam skema media person interaction, yaitu yang pertama division, yaitu melepaskan diri dari persoalan atau dari masalah atau dari rutinitas. Ya, mungkin ini juga yang Paul Zhang itu sebenarnya dia punya masalah sendiri kemudian diungkapkan keluar, bisa jadi. Atau sarana pelepasan emosi personal relationship, yaitu persahabatan, kegunaan sosial, juga personal identity, yaitu referensi diri, bisa jadi eksplorasi realitas juga bisa, kemudian penguatan nilai surveillance, bentuk-bentuk pencarian informasi. Nah, ini bentuk-bentuk yang kemudian menjadi skema dari seseorang ketika melakukan komunikasi massa. Namun perkembangan sekarang memperlihatkan bahwa konten yang viral itu bisa mendatangkan nilai-nilai ekonomi. Nah, akhirnya orang melepaskan idealisme, melepaskan sesuatu
yang berbahaya dari aspek hukum karena ada aspek-aspek ekonominya. Itu salah satu pandangan dari Granham. Ini muncul itu. Nah, konsekuensi keadaan seperti itu terlihat dalam wujud berkurangnya jumlah sumber media yang independen. Jadi ada kepentingan-kepentingan ketika orang menyampaikan informasi-informasi yang dia dapat. Kemudian berkembang lagi menurut Melvin ada teori dependensi, yaitu teori yang memperkenalkan ketergantungan seseorang terhadap informasi. Teori tentang dependensi itu yang bisa kita lihat dalam use and gratification. Ini berkembang terus, teori ini akan berkembang terus sesuai dengan berkembangnya zaman. Kemudian muncul juga teori tentang kultur imperialism teori yang dimukakan oleh Herb. Teori ini berguna untuk menjelaskan bahwa bangsa barat mendominasi media di hampir semua bagian dunia, sehingga pada gilirannya ini merubah budaya-budaya dari negara dunia ketiga, negara yang belum maju, atau kita juga sering mendengarnya dengan negara berkembang. Nah, ini yang kemudian kita lihat semakin merusak budaya-budaya lokal, dan kita juga bisa melihat kebebasan informasi dapat merubah perilaku-perilaku masyarakat. Ini dari kultur imperialism teori. Kemudian ada juga teori the effect tradition, yaitu merubah kebiasaan-kebiasaan orang diawali dari membangun opini publik. Umpamanya kita melihat bahwa iklan itu berkata apabila menggunakan ini maka pusing Anda akan hilang. Apabila Anda menggunakan bedak ini maka kulit Anda akan putih. Ada keinginan dari informasi itu untuk membangun opini publik. Nah, kemudian perilakunya juga, tradisi kebiasaannya juga kemudian berubah juga. Kemudian ada juga teori use and gratification, kegunaan, kepuasan, dan lain sebagainya. Teori ini dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Elihu, mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Jadi tergantung kitanya gitu. Nah, saya bahagia hari ini ketika melihat Paul Song melakukan seperti itu. Kita umat Islam diam. Artinya dari sisi wise, ya sekarang kan kita bersaing di ranah wise. Umat Islam sudah terlihat lebih dewasa. Nah, kalau kita mendengar dia mengatakan lo yang puasa gue yang repot, kita juga tinggal berkata seperti itu kan mudah. Soal balas membalas itu, gue yang puasa lo yang repot, itu kan sederhana sekali. Jadi kedewasaan kita dalam menyampaikan informasi, menerima informasi, kemudian menanggapi informasi, kita memang harus lebih dewasa. Nah, sikap emosional, sikap mencaci, sikap memaki akan menunjukkan betapa tidak wise-nya umat itu. Kita menanggapi hal seperti itu sebenarnya kan biasa-biasa saja. Kenapa hari ini kita bahas? Karena kita sedang memberikan salah satu contoh aja model komunikasi yang dibangun oleh seseorang yang menunjukkan kebencian, dan dampaknya juga kan bisa sangat luas. Bukan orang merasa bahagia dengan dia, tetapi orang justru merasa risih, baik mereka yang memiliki agama yang sama ataupun di luar agama yang sama. Kok seperti itu? Kok tidak dewasa? Kok tidak ada tidak ada perilaku yang wise dalam menghadapi perbedaan-perbedaan ini. Ini menunjukkan bahwa di kemudian hari justru kita diri sendiri yang memainkan peran aktif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi proses kedewasaan itu muncul justru dari diri kita sendiri. Kemudian ada juga teori kultivasi yang
menyatakan bahwa media itu akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil kesimpulan. Artinya bahwa media akan mempengaruhi seseorang yang melihat atau yang mendengarnya, kemudian dia meyakininya itu sebagai sebuah kebenaran, sebuah realitas, sebuah kenyataan. Ini kan bahaya juga media-media ini. Makanya alangkah bagusnya ketika kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya baru menyimpulkan. Media massa dalam beragama juga begitu. Ketika kita tahu hanya satu dalil saja, maka dianggap itu agama. Padahal perintah kebaikan itu mungkin ada jutaan dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita tahu dari satu informasi itu kemudian diyakini dan sampai akhir itu saja, menafikan dengan yang lain. Ini juga bahaya juga komunikasi massa ini kan, karena bisa mempengaruhi itu. Nah, sahabat-sahabat semua, termasuk salah satu yang sedang ramai kemarin komunikasi Paul Song, ya kita juga hubungkan dengan media-media lain, kemudian cari informasi yang lain, cari yang berseberangan, kemudian baru kita menyimpulkan. Jangan kita baru mendengar satu kemudian menyimpulkan, itu sangat-sangat berbahaya hari ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kita yang sudah belajar tentang komunikasi massa sebaiknya lebih bijak menerima informasi, berarti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kita juga membedakan orang yang sudah belajar komunikasi massa berarti dia akan lebih banyak mengumpulkan informasi kemudian baru kemudian menyimpulkan. Jadi kumpulkan dulu informasi baru menyimpulkan. Kecepatan mengambil keputusan dari hanya satu informasi akan mengakibatkan kefatalan yang tinggi dalam kesalahan kita berkomunikasi. Jadi kesalahannya frekuensinya lebih tinggi. Semakin kita mengumpulkan banyak informasi, maka kita akan semakin mendekati kepada kebenaran. Oleh sebab itu sekali lagi sahabat-sahabat semua, mari kita lebih wise lagi dalam berkomunikasi. Demikian salah satu contoh dari model komunikasi massa. Kita sudah memahami bahwa komunikasi massa ada yang mendefinisikannya sebagai produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu, tetapi ada juga yang mendefinisikan komunikasi massa sebagai proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada publik. Banyak definisi-definisi itu dan kita bisa mengambil sesuai dengan yang kita dengar, yang kita lihat. Dari proses komunikasi massa tersebut dapat bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif, tergantung komunikasi massa tersebut dapat ditangkap oleh audiens seperti apa. Bisa juga dari komunikasi yang disampaikan oleh seseorang melalui media bisa membuat orang paham atau justru membuat orang menjadi tidak paham. Jadi dampaknya banyak. Karena media massa akan membangun konklusi dari seseorang, memiliki dua kemungkinan yaitu benar dan salah, maka kita harus sangat berhati-hati. Karena apa? Karena kita tidak bertemu langsung dan kita tidak bisa berkomunikasi langsung. Akan berbeda bila komunikasinya dibangun secara langsung sehingga bisa ada dialog antara kedua belah pihak. Apalagi apabila kita berkomunikasi menyangkut agama, ya, karena agama ini sangat sensitif, kita harus betul-betul berhati-hati. Bisa jadi niatnya baik tetapi difahami salah, atau memang niatnya salah untuk menghasut orang. Makanya sebisa mungkin kita jangan sampai sekali-kali menyalahkan agama, karena agama tidak salah. Apalagi kita yang beragama Islam, kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran, hadis adalah mutlak, benar adanya.
Nah, kalaupun ada praktek-praktek yang keliru, yang tidak pas adalah oknumnya, sedangkan agamanya adalah benar adanya. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh kita, teman-teman, sahabat-sahabat yang berdiskusi tentang komunikasi massa. Mari kita tingkatkan kualitas komunikasi kita agar komunikasi yang kita sampaikan tidak menimbulkan konflik, atau kita ketika melakukan komunikasi tidak melakukan penghasutan-penghasutan karena berdampak terhadap hukum ataupun terhadap kerukunan umat beragama, internal umat beragama, antar umat beragama. Ini penting untuk kita bangun dengan komunikasi. Demikian diskusi kita hari ini, semoga memberikan pencerahan dan membekali kita dalam berkomunikasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.